Mantap guys ya. Oke, kita mulai saja. Biasanya kalau panel hancur itu guys, tapi untuk puli yang belakang ini normal ya, bagus. Untuk buka tutupnya tidak ada masalah ya. Oke, saya simpan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Bewok 37 channel. Nah, kali ini guys, saya kedapatan motor Honda Scoopy Donat ya, yaitu dengan ban yang 12 ya. Posisinya motornya ini, mesinnya masih hidup ya, normal, tapi nggak bisa jalan guys. Dan kalian lihat sendiri di sini ya, panelnya hancur lebur ya. Seperti terbakar guys ya, seperti terbakar. Dan kalian tahu apakah ini penyebabnya guys? Mungkin sebagian yang tahu, sebagian juga yang enggak, ataupun belum paham ya, ataupun belum tahu kenapa bisa hancur seperti ini ya. Dan di sini di bagian puli belakangnya ya, dan juga bagian puli depan ini tutup kipasnya, rumah roller, dan ini juga rumah rollernya ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan ya kenapa bisa hancur lebur sampai seperti ini guys ya. Tuh, lihat, seperti dibakar guys ya. Sampai parah begini ya. Oke guys ya, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian puli ini ya. Jadi akibat dari panel yang hancur ini sebetulnya di bagian sini guys, yaitu puli belakang dan puli depan. Tapi saya tertuju ke bagian puli depannya ini guys. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga silahkan di share. Oke guys ya, saya akan lanjutkan untuk penjelasannya kenapa panel kalian bisa hancur lebur seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan, di sini ada kopi, teman biasa ya, teman saya. Mantap guys ya. Oke, kita mulai saja. Biasanya kalau panel hancur itu guys, permasalahannya di bagian puli belakang yang udah oblag, ataupun jalur di bagian spipennya ya, oblag. Dan pada saat membuka puli ya, itu biasanya tertahan guys ya. Biasanya puli belakang itu tertahan ya, dan ini sebagai contohnya. Tapi untuk puli yang belakang ini normal ya, bagus. Untuk buka tutupnya tidak ada masalah ya. Oke, saya simpan dulu. Nah guys, jadi permasalahannya yaitu sekarang kita tertuju ke bagian puli bagian depan ya, yaitu kipas atau tutup rumah roller, atau juga di sini yaitu rumah rollernya ya guys ya. Nah, di bagian kipas rollernya ini guys ya, kipas tutup rollernya ini kalian perhatikan ya, di sini sudah celong guys ya, artinya sudah menghambat jalannya ataupun naik turunnya si bagian panel guys. Nah, kalian perhatikan, nah, ini sudah celong ya, ataupun membentuk ya.
tertahannya si fanbel untuk membuka ya. Jadi dari arah sini, dari bawah sini, nah ini tertahan di sini dan akhirnya mengakibatkan fanbel tertahan di sini. Dan apa yang terjadi guys? Fanbel selip dan panas ya. Motor normal tapi tenaga kurang karena apa? Terselip di sini guys, tertahan ya. Perhatikan baik-baik guys ya, tuh ya kan. Nah, ini bisa saja kalau kita misalkan mau papas ya, kita mau papas ratakan bisa saja, tapi derajatnya ini sudah berubah guys ya, enggak sesuai dengan yang kita inginkan derajatnya ya. Dan di sini juga sudah membentuk dari sini ya, membentuk dari sini seret dari bawah lalu naik ke atas, ini tertahan di sini guys. Jadi tidak bisa membuka lagi guys si fanbel. Oke, kita lanjut ke bagian rumah rollernya, sama saja guys. Nah ini ya, membentuk juga ya. Nah itu terlihat jelas ya dari sini seret, jadi tertahan guys. Ini terlihat jelas kan ya, dari bentuknya aja ke sini. Si bagian fanbel itu tertahan di sini guys, tidak bisa membuka lebih dan akhirnya mengakibatkan fanbel kalian panas dan hancur ya, lebur. Nah, inilah akibatnya guys. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan pada saat pengecekan atau servis di bagian CVT, kalian harus perhatikan guys ya, di bagian rumah roller ya, di bagian kipasnya juga ya, dan di bagian ini guys, puli belakang dan juga bagian fanbelnya ya. Kalau misalkan sudah retak-retak, lebih baik kalian jangan dicuekin ya, lebih baik kalian ganti. Dan di sini juga terdapat si rollernya ini tidak berfungsi bergerak dengan baik guys ya, artinya naik turunnya tidak, dan mengakibatkan lihat cacat di bagian rumah rollernya ini ya, jalurnya ini rusak guys. Tuh ya, ini tandanya tidak baik pada saat gerak ya, pada saat naik turunnya si rollernya tertahan dan akan mengakibatkan kerusakan di bagian jalur sini ya, bagian sampingnya ya, jalurnya. Oke guys ya, itu saja ya dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan mengerti dan dipahami, bermanfaat buat kalian semua. Jagalah kendaraan kalian selagi kalian mampu, lebih baik kalian ganti. Selagi kalian tidak mampu, kalian bisa tahan untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, tapi jangan kalian lupakan karena kendaraan ini penting buat kalian semua ya, artinya pengganti berjalannya kalian untuk jarak jauh. Oke guys ya, itu saja dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita seruput lagi guys. Mantap.